channel Binar Aksan. Saya dari kelas CK016 jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang. Hari ini saya akan mewawancarai dengan kakak siapa kak? Boleh perkenalkan diri kak? Restu Fitria Lestari. Restu Fitria Lestari ya kak. Profesinya apa kak sekarang? Karyawan swasta di salah satu PT yang ada di Sunter. Latar belakang pendidikannya apa kak? Sarjana hukum. Aktivitas saat ini? Ya, bekerja di PT tersebut di Sunter. Oh gitu. Menjadi HRD. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya kak ya. Jadi tolong dijawab secara singkat, padat dan jelas. Bagaimana sih kak cara kakak membangun komunikasi yang efektif dengan orang lain? Menurut saya untuk membangun komunikasi yang baik dengan orang lain atau karyawan yang saya hadapi di PT saya itu, saya dengarkan dulu nih secara penuh apa nih keluhan dari masyarakat, dari karyawan tersebut dalam bekerja dan lain sebagainya, tanpa saya memotong dulu penjelasan dari karyawan tersebut. Nanti biar saya paham dari sudut pandangnya mereka. Ada lagi nih kak, yang kedua nih, menurut kakak nih karakter atau kepribadian seperti apa sih yang membuat seseorang berhasil dalam profesi ini? Yang komunikatif udah pasti, empatiknya gede, besar, objektif, adil, terus ya sebagai HRD harus menjadi pendengar yang baik juga sih. Ini kebetulan saya ada 10 pertanyaan ya kak ya. Ini Banyak pertanyaan ya. ketiga nih, bagaimana cara menghadapi pelanggan, pasien, siswa, klien? Kalau kakak nih maksudnya HRD ya, mungkin maksudnya ke rekan kerja yang memiliki karakter yang berbeda-beda nih kak. Apa tuh kira-kira? Lebih ke ngatur atau ngelola perbedaan aja sih, berarti habis itu nanti perbedaan itu kan kita tampung dulu tuh. Habis itu kita bikin lah tuh strategi yang baik dalam berkomunikasinya tuh harus kayak gimana biar nanti kita bisa fokus satu tujuan. Oh begitu. Lanjutnya nih kak, pernahkah terjadi kesalahpahaman komunikasi? Pernah. Bagaimana cara kakak menyelesaikannya? Ya udah pasti ngedengerin dulu dari karyawan itu tanpa kita ngehakimin satu sama lain. Habis itu kita setelah kita udah tahu permasalahannya di mana, kita fokus nyari solusinya. Gitu. Lanjutnya nih kak, bagaimana cara kakak mengendalikan emosi ketika menghadapi tekanan pekerjaan? Ya bedain aja sih antara perasaan pribadi sama profesionalitas dalam bekerja. Yang selanjutnya nih kak, apa pentingnya kemampuan mendengarkan aktif dalam profesi kakak? Penting sih, jadinya karyawan juga bisa ngebangun perasaan dihargain dan kepercayaan aja sih. Gitu. Lagi kak, bagaimana cara membangun kepercayaan dengan orang yang kakak layani? Udah pasti kita ngebangun rasa kepedulian yang tinggi dulu. Terus sudah peduli ya kita komitmen aja sih sama apa yang kita jalanin, karena kita kasih hak sama kewajiban kita ke karyawan dan karyawan ke kita sebagai HRD. Lagi nih kak, apakah komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, kontak mata, intonasi suara, dan bahasa tubuh mempengaruhi pekerjaan kakak? Mempengaruhi dong, biar ya kita jangan judes, kita jangan galak. Nggak boleh judes ya kak ya? Nggak boleh, nanti kalau kayak gitu karyawan jadi ngerasa terintimidasi. Karena kan yang udah pasti kita harus bikin karyawan nyaman dan ngerasa percaya dan aman sama HRD-nya. Gitu ya. Lagi kak, bagaimana perkembangan media digital atau AI mempengaruhi cara kakak berkomunikasi dalam pekerjaan? Mungkin kalau dengan adanya AI lebih ini aja kali ya, mempelajari suatu halnya lebih gampang, karena kan AI lebih ini ya, udah lebih pokoknya lebih efisien lah mempelajarinya di AI dibanding kita cari di Google kayak zaman dulu sebelum ada AI. Jadi lebih mudah ya kak ya? Iya. Apa saran anda bagi mahasiswa agar memiliki kemampuan komunikasi yang baik ketika masuk dunia kerja? Perbanyak tuh relasi sama lingkungan di pertemanan, di kampus. Kalau misalnya ada
organisasi boleh diikutin, karena kan organisasi juga kita belajar cara berkomunikasi yang baik, cara melakukan aktivitas dengan baik juga, nggak cuma yang asal-asalan. Habis itu nanti kalau misalnya ada di kampus kayak semacam magang atau PKL atau apapun itu manfaatkan juga dengan baik orang-orang yang udah memiliki jabatan-jabatan tertentu di kantor masing-masing, biar kita tahu cara berkomunikasi yang baik tuh kayak gimana. Udah sih Kak, itu aja sih Kak yang saya mau tanyain. Jadi selebihnya paling saya mau analisis dari jawaban-jawaban Kakak. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Kak. Analisis mahasiswa ini menurut saya tuh hasil dari wawancara di atas itu yang saya lakukan dengan narasumber yang memiliki pekerjaan karyawan swasta. Itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan persepsi sosial, karena pekerjaan narasumber lebih mencari bagaimana cara menerima dan memberi makna kepada orang lain atau karyawan agar terbangunnya hubungan yang baik dan di saat mengambil keputusan dalam kehidupan sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.